Cerita sudah selesai. Produk isi pasti berkualitas. Berikut adalah isi cerita. Pada hari saya didiagnosis, saya duduk di luar rumah sakit untuk waktu yang lama. Ponsel saya bergetar. Itu pacar saya selama 8 tahun, Liu Ruyan, Hikiang. Soal pendaftaran pernikahan, bisakah saya memikirkannya lagi? Baiklah. Bukannya saya tidak mau menikah, hanya saja saya tidak menyangka saya akan setuju dengan begitu mudah. Liu Ruyan terkejut dan berkata dia tidak akan pulang untuk makan malam, lalu buru-buru menutup telepon. Saya dan Liu Ruyan sudah berpacaran selama 8 tahun. Seharusnya kami akan segera menikah. Kami berdua mulai berbisnis setelah lulus. Tahun lalu, perusahaan mulai berkembang, kami membeli mobil dan membayar uang muka rumah baru. Kami juga akan segera merenovasinya. Jika saya tidak sakit, mungkin kami akan menikah tahun depan. Liu Ruyan tidak pulang untuk makan malam. Saya memasak mie sayur sendirian, ragu bagaimana memberitahu Liu Ruyan malam ini. Bagaimanapun, tahun lalu kami sepakat untuk mendaftarkan pernikahan di akhir tahun. Dokternya adalah seorang wanita muda. Dia menyarankan saya untuk secara aktif bekerja sama dengan pengobatan dan mengatakan bahwa saya masih sangat muda, tingkat kesembuhannya seharusnya tinggi. Jangan takut, saya sebenarnya tidak terlalu takut karena saya memiliki Liu Ruyan. Dia akan selalu berada di sisi saya untuk menemani saya. Bel pintu berbunyi. Saya heran mengapa Liu Ruyan membunyikan bel pintu. Pintu terbuka, Liu Ruyan tampak mabuk, dan yang menopangnya adalah mahasiswa Universitas Nan yang baru lulus bulan lalu. Mo Youqian, menemani pihak A. Ruyan terlalu banyak minum. Mobil diparkir di bawah. Jakun Mo Youqian bergerak sedikit, wajahnya memerah sedikit tidak wajar. Sambil merapikan rambutnya yang sedikit berantakan. Saya hanya mengantarnya ke atas, saya akan naik taksi saja. Liu Ruyan dengan mata berkaca-kaca karena mabuk, tertidur di sofa. Saya mengambil mantel rajutnya. Di atasnya ada aroma parfum kayu hitam Mo Youqian. Terima kasih, Mo Youqian. Saya tersenyum. Sudah larut, biar saya antar kamu pulang. Mo Youqian menolak sebentar, tapi tetap tidak bisa menolak saya. Ge. Kapan kalian akan menikah? Di jalan? Mo Youqian bertanya dengan ragu. Saya terkejut, teringat kata-kata Liu Ruyan saat menelepon saya hari ini. Saya tertawa canggung. Tunggu perusahaan lebih stabil 2 tahun lagi, tunggu kondisi saya stabil. Begitu ya. Mo Youqian menatap keluar jendela dengan berpikir, tiba-tiba menunduk dan tersenyum kecil. Aku mengerti. Antar Mo Youqian kembali, aku akan memarkir mobil. Teringat terakhir kali beli, satu-satunya ada di kotak sarung tangan kursi penumpang. Aku membuka pintu kursi penumpang. Namun menemukan di celah sabuk pengaman kursi penumpang, terselip bungkus yang robek, sobek-sobek persegi. Minyak dari bungkus itu mengenai tanganku, aku tertegun. Tiba-tiba aku teringat parfum kayu hitam yang dipakai Liu Ruyan. Wajahnya sedikit memerah saat membuka pintu dan telepon Liu Ruyan siang itu. Serta kacamatanya yang berusaha ia tundukkan, menghindari tatapanku. Aku duduk tertegun di kursi penumpang. Begitu banyak hal terjadi dalam satu hari, hingga aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku dan Liu Ruyan berpacaran saat tahun pertama kuliah. Dia yang mengejarku. Saat itu aku adalah mahasiswa miskin. Bekerja paruh waktu di kedai sup daging sapi Huainan di depan gerbang sekolah untuk mendapatkan uang sekolah. Liu Ruyan jatuh cinta padaku pada pandangan pertama. Untuk mengejarku, Liu Ruyan, seorang putri kaya yang asli, makan sup daging sapi Huainan selama setahun penuh. Pada hari aku setuju untuk berpacaran dengannya, dia sakit perut karena terlalu banyak makan. Sampai sekarang dia tidak tahan dengan bau sup daging sapi. Tahu aku memiliki harga diri yang tinggi, dia menemaniku makan sup mie. Buah dan susu dibeli dan dipaksakan padaku. Bagaimana jika calon suamiku kekurangan gizi? Tahu aku tidak suka dia minum dan pergi ke bar. Dia dengan berani, di bawah tatapan teman-temannya yang berisik, berteriak aku tidak akan pergi. Ada Kiang, aku tidak akan pergi, tentu saja. Nona Su tidak lupa merona, menyelamatkan mukanya sendiri. Kalian tidak mengerti apa-apa. Orang yang sudah punya keluarga memang seperti ini. Sebenarnya aku tidak pernah tahu apa yang Liu Ruyan sukai dariku. Dia berkulit putih, cantik, dan juga seorang anak orang kaya. Tapi Liu Ruyan tidak peduli. Dia bilang suka ya suka. Dia orang yang keras kepala, yang sudah menentukan jalan, akan terus berjalan sampai akhir. Pertama kali membawaku pulang, saat bertemu orang tuanya, sudah terlihat. Aku membawa buah. Berdiri dengan canggung di depan orang tuanya. Orang tua Liu Ruyan menyambutku dengan sopan. Saat pelayan membereskan meja makan. Ibunya berdeham pelan, memberi isyarat agar Liu Ruyan pergi berbicara dengannya sendirian. Lampu villa yang menyilaukan, bahkan lebih membuat orang tidak bisa mengangkat kepala daripada matahari bulan Agustus. Memperhatikan jaket daun usang yang kupakai dan celana jeans yang warnanya sudah pudar. Padahal ini adalah pakaian terbaikku. Aku duduk menunduk di sofa bergaya Eropa, berusaha mengecilkan keberadaanku, dengan tatapan orang-orang yang seolah-olah melayang ke arahku. Samar-samar terdengar suara tawa, seperti pisau yang menggores harga diriku. Aku mendengar ibunya berteriak histeris kalimat itu,
Dia pasti tahu kamu punya uang, kan? Lalu, dia tidak memarahimu? Apa yang bisa kamu berikan padanya nanti? Mas kawin dan rumah? Apakah dia mendapatkan satu kata pun? Hatiku seperti tiba-tiba diinjak dengan keras, sakitnya membuatku tidak bisa bernapas. Kepalaku semakin menunduk. Aku mencubit lenganku dengan keras, menyuruh diriku sendiri untuk tidak menangis. Kemudian, sedetik berikutnya terdengar suara Liu Ruyan membanting pintu. Wajahnya masam, dan dia berjalan ke arahku dengan marah. Sambil menarik tanganku, dia berkata, "Ayo pergi. Liu Ruyan, kalau kamu keluar dari pintu ini, jangan anggap aku ibumu lagi." Suara ibunya terdengar dari belakang, "Kami tidak akan memberikanmu sepeser pun." Mendengar ibunya berkata demikian, langkah Liu Ruyan terhenti. Belum sempat ibunya merasa senang, Liu Ruyan berbalik dan mengambil hadiah yang kubawa. "Kamu tidak pantas. Hari ini adalah malam tahun baru Imlek, hampir tidak ada pejalan kaki dan mobil di jalan. Bahkan kereta bawah tanah tidak lagi beroperasi. Kami berdua hanya bisa berjalan ke hotel. Saat melewati jembatan penyeberangan, angin menderu melewati rambutku. Kota yang sepi ini justru dipenuhi lampu-lampu, cahaya di kejauhan seperti lautan bintang. Tetapi tidak ada kehangatan yang menjadi milikku. Aku tidak menoleh ke belakang, hanya menunduk dan berkata dengan sangat pelan, "Liu Ruyan, mari kita putus." Dia terdiam. "Liu Ruyan?" Dia dengan tidak masuk akal menabrak pelukanku. Dia diam-diam menggenggamku dengan erat, seolah-olah takut jika sedikit saja dia melepaskan, aku akan menghilang. Suasana menjadi kaku. Dia berjinjit dan menyembunyikan kepalanya di leherku. Berpelukan sangat lama. Tiba-tiba dia berbicara, suaranya sangat pelan tetapi sangat tegas. "Rumah, akan kuusahakan untukmu. Tunggu aku kembali." Liu Ruyan sudah tertidur di sofa. Aku dengan lembut menyelimutinya. Ponselku berdering. Ada 2 pesan belum terbaca. Dari Mo Youqian. Dia sudah mengantarku pulang. "Tenang saja, Kak Ruyan." Ada juga emoji anjing kecil yang lucu sekali. Maaf lancang mengucapkan selamat malam. Aku merasa seharusnya aku tidak mencurigai Liu Ruyan. Tapi aku tetap tidak bisa menahan diri untuk menggulir ke atas dan melihat riwayat obrolan. "Kakak makan apa siang ini? Bekal yang kamu buat?" Sungguh. Kakak sesekali temani kami para jomblo makan pesan antar. Ya? Besok? Ya? Tanggalnya adalah tempo hari. Aku ingat hari berikutnya, Liu Ruyan dengan sengaja berinisiatif. Aku tidak mau bangun pagi membuat bekal lagi. Aku bertanya kenapa, dia memelukku dari belakang. Berkedip mata dengan jenaka, berkata takut aku terlalu lelah, memberiku libur 1 hari. "Kak, kapan kalian menikah?" Disertai gambar anak anjing yang menangis. Pesan yang sebelumnya dibalas dalam hitungan detik, kalimatnya ini malah dibalas setelah 10 menit, membalas sebuah kalimat. "Tidak tahu." Dia bilang tidak tahu. Aku meletakkan ponselku. Tidak melihat di internet lagi, juga tidak perlu melihat lagi. Tidak ada perbedaan berita. Hanya saja, saat Liu Ruyan bersamaku, dia juga membalas pesannya dalam hitungan detik. Dan Mo Youqian selalu memanggil dia. Tetapi dalam suasana seperti itu, sepertinya akulah orang ketiga di antara mereka. Aku meletakkan kembali ponselku, bangkit dan menyimpan catatan medis ke ruang kerja, di laci paling bawah. Disimpan bersama buku tabungan kita. Di luar bertiup angin. Baru saja hujan sedikit. Angin membawa sedikit hawa panas lembab, bertiup ke dalam ruangan. Aku menutup pintu. Terduduk linglung di depan meja belajar. Sebenarnya, saat menerima hasilnya, bohong jika aku bilang tidak takut. Saat itu aku duduk di depan rumah sakit, melihat jalanan yang ramai dengan orang lalu lalang, berusaha keras memikirkan untuk waktu yang lama sekali. Aku berpikir bagaimana caranya agar aku bisa dengan mudah membicarakan hal ini. Bagaimana caranya agar dia tidak terlalu sedih. Apakah aku harus berkata sambil tersenyum padanya, "Liu Ruyan, aku punya kabar baik dan kabar buruk. Kamu mau dengar yang mana?" Jika dia ingin mendengar kabar baik, aku akan bilang dokter bilang penyakitku bisa disembuhkan. Jika dia ingin mendengar kabar buruk, aku akan bilang barusan aku hanya bercanda. Lalu dia pasti akan mengetuk kepalaku. Lalu aku akan memberitahunya tentang kabar buruk ini. Dia pasti akan memelukku erat seperti dulu, menyuruhku untuk tidak takut. Aku menghiburnya, mengejek kegugupannya, lalu memberitahunya bahwa aku tidak takut sama sekali. Atau haruskah aku mengatakan yang sebenarnya padanya, mengatakan bahwa aku sangat takut. Aku takut sakit. Juga takut tidak bisa sembuh. Lalu kemoterapi membuatku menjadi botak. Kamu jadi tidak menyukaiku lagi. Mengatakan bahwa aku sebenarnya telah membayangkan banyak masa depan kita. Kamar anak-anak di rumah baru kita, meninggalkan satu sisi dinding Lego. Dia pernah berkata nanti kita akan melahirkan anak perempuan. Kita akan menemaninya menyusun Lego, lalu membelikannya banyak gaun cantik. Lalu dia pasti akan mengatakan kata-kata cinta yang paling klise. Mengatakan bahwa di dalam hatinya aku selalu yang paling tampan di dunia. Mengatakan bahwa nanti kita akan memiliki banyak anak. Penyakit ini tidak seburuk itu, tapi aku belum memikirkannya. Teleponnya sudah berdering. Dia ditelepon berkata akan mendaftarkan pernikahan nanti. Aku hampir tanpa ragu setuju.
Dia sangat mencintaiku. Dia mengorbankan segalanya untukku. Bagaimana aku bisa menunda hidupnya? Saat itu, aku bahkan berharap dia tidak mencintaiku. Dengan begitu, dia tidak akan sedih. Mungkin saat itu ada dewa lewat dan menunduk melihat dunia, mendengar doaku. Dia benar-benar tidak mencintaiku seperti dulu. Aku juga ingin hidup, tapi aku tidak tahu apakah hidup lebih sakit daripada kemoterapi. Dia memijat pelipisnya, mendorong pintu ruang kerja, gaun tanpa lengan bermotif bunga. Memanfaatkan dadanya yang besar dan pinggangnya yang ramping, kami sudah bersama selama bertahun-tahun, tapi aku masih sering terpana oleh wajahnya ini. Melihatku duduk, dia terpana, bertanya ada apa denganku. Aku menggelengkan kepala, tidak apa-apa. Aku berencana untuk mengambil cuti dari perusahaan untuk sementara waktu. Liu Ruyan tersenyum dan mengulurkan tangan, ingin mengelus kepalaku. Mengundurkan diri juga boleh. Kita tidak kekurangan uang. Aku dengan lembut menghindar, tangan Liu Ruyan berhenti di udara. Dengan sedikit canggung menarik tangannya. Kenapa cuti? Belakangan ini lelah? Jika menghitung karirku sebagai pekerja, aku mungkin sudah bekerja selama 9 tahun, sudah seharusnya lelah. Sejak kuliah, aku sudah bekerja paruh waktu. Saat baru lulus, aku juga yang menafkahi Liu Ruyan. Saat itu, Liu Ruyan memutuskan hubungan dengan keluarganya dan memulai bisnis dengan teman-temannya. Kami masih menyewa rumah di luar. Kehidupan kami lebih besar pasak daripada tiang. Untuk menghemat biaya sewa 500 yuan, aku naik kereta bawah tanah 1 jam lebih lama. Untuk pekerjaan yang dimulai pukul 8 pagi, aku harus bangun pukul 5.30. Saat lembur sampai pukul 9 malam, sampai di rumah dan mencuci tangan sudah pukul 11. Berbaring di tempat tidur, aku bisa langsung tertidur. Saat itu, tidak ada waktu dan tidak ada uang. Yang paling parah adalah, aku dan Liu Ruyan tidak berbicara satu kata pun dalam seminggu. Tapi dia akan pulang larut malam. Suatu kali dia lupa membawa kunci. Aku terbangun di tengah malam dan menyadari dia tidak ada di sisiku. Melihat pesan di ponsel, membuka pintu dan baru menyadari dia menopang kepalanya. Sudah duduk dan tertidur di luar pintu. Dia takut mengetuk pintu akan membangunkanku, jadi dia memutuskan untuk tidur siang di luar. Masa paling sulit adalah musim dingin tahun pertama. Perusahaan menunggak gajiku selama 2 bulan. Di akhir tahun, kami benar-benar tidak punya uang. Hari itu, Liu Ruyan menjemputku di stasiun kereta bawah tanah. Kami melewati jembatan layang dari stasiun kereta bawah tanah. Di bawah jembatan layang baru dibuka kedai hotpot. Hotpot mentega adalah hidangan andalan mereka. Banyak orang mengantri. Uap panas yang mengepul membungkus aroma dan menghantam hati orang. Liu Ruyan berkata, kalau kita punya uang nanti, makanan pertama kita adalah hotpot di kedai mereka. Lalu pesan sepiring doupan Feitian yang Juan. Kenapa harus doupan? Lihat, 5 piring dihitung. Itu yang dia bilang. Hei, aku tidak mau makan hotpot dengan orang yang makan hotpot Yuan Yang. Kenapa kamu memperdebatkan kuah merah dan putih? Aku juga tidak mau bicara dengan orang yang makan bakcang manis. Liu Ruyan belum selesai bicara, sudah tersedak air liurnya. Dia terbatuk hebat, aku buru-buru menepuk punggungnya. Sambil menepuk, kami bertatapan, tiba-tiba saja mulai tertawa. Tertawa hingga tak bisa berdiri tegak. Orang-orang yang lewat menatap kami karena tertawa terbahak-bahak. Kalau diingat-ingat sekarang, aku juga tidak tahu apa yang kami tertawakan saat itu. Mungkin hanya bahagia karena miskin. Setelah kami punya sedikit uang, restoran hotpot itu malah tutup. Kita tidak sempat makan. Kenangan, sekali dimulai, seringkali sulit dihentikan. Mengingat masa lalu, tiba-tiba mataku berkaca-kaca. Kenapa aku menangis? Tiba-tiba Liu Ruyan panik, sibuk menghapus air mataku. Jangan menangis. Tidak apa-apa, hanya tidak ingin bekerja. Terlalu lelah. Aku bersandar padanya. Baiklah, istirahatlah dengan baik. Jika atasan tidak menyetujui cutimu, kita akan mengundurkan diri. Oke, Liu Ruyan berjongkok dan menatapku dengan serius. Kelembutan di matanya hampir meluap. 8 tahun telah berlalu, putri manja yang naif, Liu Ruyan. Sudah memiliki sedikit sosok wanita dewasa. Aku tahu seharusnya tidak, tapi melihat wajah ini aku masih merasa berat untuk berpisah. Aku ragu sejenak, lalu mengulurkan tangan dan menarik ujung roknya. Liu Ruyan, bisakah kau menemaniku hari ini? Dalam hati aku berpikir, jika dia tetap di sini menemaniku, aku akan membicarakan semuanya secara terbuka dan jelas dengannya. Putus atau kembali, kita sudah bersama selama 8 tahun. Harus ada hasilnya, kan? Hari ini ada rapat yang sangat penting, tapi aku akan kembali lebih awal. Kamu istirahat saja, aku akan segera kembali, oke? Aku melepaskan tanganku. Liu Ruyan menyelimutiku dengan baik, seperti biasa mencium pipiku. Manis. Cepat tidur. Aku akan mencuci semua piring bulan ini, oke? Bulan depan adalah hari ulang tahunmu. Apapun yang kamu inginkan, akan kubelikan, oke? Aku mengangguk, baru Liu Ruyan merasa tenang. Aku melihatnya menutup pintu kamar tidur dengan pelan. Pintu luar juga tertutup, tinggal aku sendiri lagi. Saya setuju.
Saya menunduk dan menandatangani formulir pendaftaran donor organ. Saya mendorongnya ke dokter wanita di depan saya. Nama belakang dokter adalah Chu, dan dia berkulit putih dan bersih. Dia sepertinya tidak jauh lebih tua dari saya. Dia bertanya dengan prihatin, apakah keluarga Anda setuju? Jika keluarga Anda tidak setuju pada saat itu, mereka dapat mencabutnya atas nama Anda. Saya tidak punya keluarga. Saya tersenyum dan berkata, donasikan semua yang bisa didonasikan. Setelah didonasikan, seseorang akan membersihkan kuburan saya secara teratur. Aku menatapnya, dengan tajam memperhatikan penyesalan yang melintas di wajahnya. Anda tidak perlu mengatakan, tidak apa-apa. Sebenarnya situasimu tidak seburuk itu. Anda harus optimis. Suasana hati sangat memengaruhi kondisi Anda. Dia bahkan sedikit lebih cemas daripada saya. Saya tahu. Saya sudah mencarinya. Jika masih tahap awal, Anda masih bisa mencobanya. Mungkin keajaiban akan terjadi. Tetapi jika sudah stadium akhir yang parah, dokter tidak dapat mengatakan sesuatu yang tidak bertanggung jawab. Jika ada keluarga yang menemani saya, dokter mungkin akan berkolaborasi dengan mereka. Mengatakan bahwa sebenarnya saya tidak terlalu sakit. Kemarin saya melihat seseorang di forum mengatakan untuk menipu pasien. Setelah suasana hati pasien membaik, keajaiban benar-benar terjadi. Sayangnya, tidak ada yang menipu saya. Melihat penampilan saya, dia ragu-ragu dan menulis catatan untuk saya. Ini nomor telepon saya, WeChat juga nomor ini. Jika ada situasi apapun, hubungi saya langsung. Terima kasih, Dr. Chu. Bus pulang sangat ramai. Saya duduk di kursi dan mengirim pesan kepada Dr. Chu. Halo, Dr. Chu. Saya mencari di internet. Mereka mengatakan bahwa beberapa pasien stadium akhir akan muntah darah. Saya tidak muntah. Apakah itu berarti penyakitnya tidak terlalu parah? Saat saya menunggu pesan dari Dr. Chu, tiba-tiba seseorang mendorong saya. Anak muda, ini tempat duduk untuk orang tua, lemah, sakit, dan ibu hamil. Bangun dan berikan kepada kakek itu. Seorang lelaki tua dengan rambut beruban dan semangat tinggi berdiri di depan saya. Di sampingnya ada seorang wanita parubaya yang antusias. Anak muda itu kuat dan sehat. Tidak masalah untuk berdiri sebentar. Orang-orang di dalam bus mulai mendukungnya. Saya mengeluarkan catatan medis saya dan tersenyum. Saya menderita kanker perut stadium akhir. Akan segera mati. Bolehkah saya duduk sebentar? Seluruh bus tiba-tiba menjadi sunyi. Pada saat itu, saya merasa hati nurani semua orang di dalam bus telah diuji. Entah kenapa, setelah mengatakan ini, tiba-tiba aku merasa lega. Ya, aku akan mati. Apa yang kutakutkan? Aku ingin makan hotpot. Kaldu merah mendidih. Liu Ruyan mencelupkan sepotong babat. Angkat setelah 15 detik dan nikahi aku. Aku menggigit sedikit, renyah dan lembut. Tapi aku tidak bisa menelannya. Sejak 2 hari lalu, aku menyadari menelan adalah hal yang sangat sulit. Setengah tahun lalu, perutku mulai sakit. Kadang-kadang aku merasa mual dan ingin muntah. Aku pikir itu karena aku sering tidak sarapan dan makan tidak teratur. Dulu saat sekolah, aku sering makan tidak teratur. Makan juga tidak pernah tepat waktu. Tubuhku sudah lama mengingatkanku, tapi aku tidak memperhatikannya. Aku beralasan mengelap mulut, dan diam-diam membuang babat ke tisu. Aku masih ingin makan kuah putih. Setelah aku mengatakan ini, Liu Ruyan baru saja akan mengejekku karena menjilat ludah sendiri. Tiba-tiba ponselnya menyala. Dia menunduk dan dengan cepat membalas pesan. Ada sedikit senyum di wajahnya yang bahkan tidak dia sadari. Aku menopang pipiku dan menatapnya. Kadang-kadang aku juga berpikir, mengapa orang yang sakit harus kita? Mengapa orang yang menyakiti orang lain bisa hidup sampai 100 tahun? Lagu selamat ulang tahun mulai diputar. Staf Heidi Lao sudah mendorong kue dan papan lampu. Lilin dinyalakan untukku. Dia meletakkan ponselnya dan menatapku membuat permohonan. Liu Ruyan, semoga kamu panjang umur. Apakah kamu suka hadiahnya? Aku sudah melakukan riset. Liu Ruyan mulai meminta hadiah. Sebuah sisir tanduk dan dasi kupu-kupu. Sisir tanduk terasa hangat saat disentuh. Aku suka. Aku tersenyum dan mengangguk. Liu Ruyan, setelah makan, aku ingin pergi melihat rumah baru kita. Oke. Hari ini hari ulang tahunmu. Semua terserah kamu. Aku mencondongkan tubuh dan memasangkan sabuk pengaman untuk Liu Ruyan. Lenganku menyentuhnya. Dia mengerutkan kening. Kenapa kurus sekali? Sedang diet, akhir-akhir ini tidak nafsu makan. Bagaimana mengatakannya? Kadang-kadang dia sebenarnya cukup ceroboh. Dalam 2 bulan terakhir, aku bersamanya. Hampir tidak bisa makan apapun. Makanan di depanku tidak tersentuh. Dia juga lupa bertanya. Aku teringat pesan WeChat yang dikirim Mo Youqian kepadanya. Salah satunya adalah izin sakit, Kak. Aku merasa sangat tidak enak badan. Ada apa? Sepertinya aku demam. Ekspresinya adalah kucing kecil yang berbaring dan berguling-guling. Liu Ru yang memberinya cuti 2 hari. Dia dengan gembira mengirimkan emoji hati. Liu Ru yang tidak membalas lagi. Jendela mobil terbuka sedikit, angin malam bercampur dengan aroma pohon kamper.
menerpa telingaku. Di luar sana adalah pemandangan malam neon yang berwarna-warni. Sebenarnya aku tidak percaya. Liu Ruyan akan berselingkuh. Karena buktinya sangat lemah. Bungkus yang robek bisa saja sengaja diletakkan di sana. Penundaan pendaftaran mungkin bukan karena Mo Yuqian. Dia belum tentu menyukai Mo Yuqian. Tapi dalam hal mencintaiku, dia pasti goyah. Jelas bisa memilih rekan kerja wanita untuk mengantarnya ke atas, bisa menolak dengan sopan obrolan yang melewati batasnya. Bisa tidak membalas pesan dengan cepat, bisa lebih teguh mencintaiku. Seperti malam tahun baru dulu. Jika dia ragu walau sedetik saja, aku tidak akan menyeretnya. Cinta adalah pilihan yang teguh. Cinta tidak akan goyah. Begitu goyah, mengambil langkah itu hanyalah masalah waktu. Kali ini adalah waktu untuk berjalan-jalan. Saat masuk, aku bisa melihat banyak tetangga. Ada anak-anak ribut berlarian. Seorang anak laki-laki berlari terlalu cepat dan menabrakku. Maaf. Sunyi, kamu kemari dan minta maaf. Ibu anak laki-laki itu menarik anak laki-laki itu untuk meminta maaf padaku. Anak laki-laki itu mencubit sudut pakaiannya, menunduk dan tidak berkata apa-apa. Tidak apa-apa. Aku sibuk berjongkok untuk membujuknya. Kakak tidak apa-apa. Apakah kalian tinggal di atas? Sunyi, ibu bertanya. Renovasinya belum beres? Tidak terburu-buru. Itu berarti akan segera menikah. Aku tertegun, mendongak dan melirik Liu Ruyan. Liu Ruyan belum menjawab, pintu lift sudah terbuka, menyela percakapan. Rumah itu adalah rumah kosong. Awalnya kami menyukai pencahayaan yang bagus ini. Di seberang jalan adalah taman kanak-kanak. 2 blok lagi adalah sekolah dasar dan menengah. Aku membuka jendela dan lampu. Angin malam bertiup ke dalam ruangan. Rumah itu tiba-tiba memiliki sedikit kehidupan. Aku menarik tangan Liu Ruyan, tersenyum dan menunjuk sekolah di seberang jalan kepadanya. Apakah kamu ingat, saat membeli rumah ini, kamu berkata bahwa guru mengundang orang tua pasti sangat nyaman. Nanti kita akan bermain batu gunting kertas, yang kalah akan dimarahi. Mendengar aku berkata demikian, Liu Ruyan tiba-tiba tersenyum. Aku ingat, kamu juga bertanya mengapa harus dimarahi? Lalu apalagi yang aku katakan? Kamu bilang, jika seperti kamu, pasti mendapat penghargaan. Sebagai perwakilan orang tua yang hebat, dapur harus dipasang meja mahjong. Kamu pasti akan makan hotpot di rumah. Kamu bilang di sini mau dibuat dinding Lego. Nanti menemani anak perempuan bermain Lego di sini. Aku berdiri di samping. Sambil tersenyum melihatnya membuka kenangan itu, hal-hal yang dia cintai dulu. Ternyata dia masih ingat. Tapi kapan tangan yang dulu menggenggam erat tanganku ini dilepaskan? Dalam semalam, gadis dewasa di depanku ini perlahan tumpang tindih dengan gadis kecil yang dulu menarikku dan bersikap tombau dalam ingatan, seperti tapi tidak terlalu mirip. Aku tidak ingin menangis, tapi mataku tiba-tiba memerah. Liu Ruyan tertegun. Konyol, kenapa aku selalu menangis? Memikirkan hal yang tidak-tidak lagi. Aku memeluknya erat-erat sebentar, lalu berkata dengan suara teredam. Liu Ruyan, aku sangat ingin kembali ke masa lalu. Dulu kita paling miskin. Apa bagusnya? Setiap hari kelaparan dan diintimidasi. Tidak seperti sekarang, kalau kamu mau makan hotpot, kita pergi. Kalau mau cuti, ambil saja 10 atau 15 hari. Ya, dulu sangat miskin. Aku dan Liu Ruyan setiap hari kelaparan dan diintimidasi. Apa bagusnya? Tapi kenapa aku selalu merindukannya? Sepertinya aku semakin buruk. Tapi aku rasa tidak terlalu sakit. Dr. Chu Huan tidak membalas pesanku. Aku menekan tombol flush toilet. Darah yang keluar langsung tersedot habis. Semuanya kembali bersih. Alangkah baiknya jika ingatan manusia juga bisa seperti ini. Aku hitung-hitung uang yang aku kumpulkan selama bertahun-tahun ini. Setiap sennya didapatkan dengan susah payah. Jadi aku tidak ingin menyia-nyiakannya. Sumbangkan saja semuanya. Aku kirim pesan WeChat dan bertanya. Orang di perusahaan Liu Ruyan adalah pemuda. Bisakah kamu memecat Mo Yuqian? Bantu aku sekali lagi. Di dalam bus aku sudah mengerti. Aku hanyalah orang yang membayar. Aku tidak ingin mati. Juga tidak ingin mereka hidup dengan begitu mudah. Mana ada orang berbuat jahat tanpa mendapatkan balasan? Pemuda ini juga aku yang merekrut. Baru lulus dan tidak punya pengalaman kerja. Saat mencari kerja, selalu menemui kesulitan. Aku bersedia menerimanya. Karena aku yang berusia 25 tahun dulu sama sengsaranya dengan dia. Pemuda itu adalah orang dari Hu, kepribadian dan seleranya sama-sama berapi-api. Melihat foto yang dilampirkan dengan kemasan ambigu dan interpretasi obrolan WeChat, dia meledak. Apakah perlu disamarkan wajah Sujia? Tidak perlu. Hubungan pria dan wanita tidak mungkin bertepuk sebelah tangan. Kak, tenang saja. Jika kamu menendangnya, aku akan mengikutimu. Lihat, sebenarnya standar orang sama saja. Di mata orang yang mencintai, tidak boleh ada pasir. Bukan hanya aku yang sensitif. Liu Ruyan mungkin akan punya waktu setengah jam. Mengetahui hal ini, lalu mengirim WeChat atau menelepon untuk menjelaskan kepadaku. Jika dia mengemudi pulang. Juga butuh 40 menit. Aku berpikir sejenak, lalu mengemasi barang-barang. Sebuah tas, berisi KTP, ponsel,
dan sejumlah uang tunai. Juga surat donor organ itu harus dibawa. Sebelum menutup pintu, aku menoleh dan melihat kamar itu. Hari ini mataharinya sangat bagus, juga tidak ada angin. Mesin cuci masih mencuci pakaian. Sebelum keluar, aku dengan santai memasukkan pakaian ke dalamnya, ternyata lupa kalau hari ini mungkin tidak ada yang menjemur. Kami sudah tinggal di sini selama 3 tahun. Setiap sudut memiliki kenangan bersama kami. Saat masuk, karpet, selamat dan semoga kaya. Di dalam toples di atas meja kopi ada permen yang kami beli bersama. Sangat tidak enak sehingga tidak pernah dimakan. Di sofa ada noda minyak, karena dia tidak sengaja meneteskannya saat makan malatang. Tidak bisa melihat lagi. Jika melihat lagi, aku akan enggan berpisah. Sopir, ke stasiun kereta api. Aku memanggil taksi, mematikan ponsel, dan dengan tenang melihat keluar jendela. Kota yang biasanya membuatku bosan, ternyata membuatku merasakan sedikit kerinduan, seolah-olah belum cukup melihatnya. Aku dengan rakus melihat pemandangan di jalan. Sopir menatapku melalui kaca spion, tersenyum, anak muda, baru datang ya? Bukan, tapi akan pergi. Ketika Liu Ruyan selesai rapat. Gambar dan riwayat obrolan itu sudah tersebar di grup gosip perusahaan. Mo Yu Qian menjelaskan dengan malu. Aku tidak bermaksud begitu, aku tidak menjadi orang ketiga. Hal pertama yang dipikirkan Liu Ruyan adalah bertanya pada Hikiang. Hikiang, jangan membuat keributan. Apakah kamu sudah memikirkan bagaimana aku harus menangani opini publik di perusahaan saat kamu mengirim ini? Aku akan pulang sekarang, dia seharusnya sudah tahu. Dulu, ketika menelepon Hikiang dan mengatakan untuk menunda mendapatkan surat nikah. Dia sangat tenang, itu sangat tidak normal. Ternyata dia menahan diri untuk membalas dendam padaku di sini. WeChat tidak dibalas. Ponsel dimatikan. Hikiang tidak pernah seperti ini. Dia selalu mengatakan apapun yang ada di pikirannya. Dalam perjalanan pulang, amarah Liu Ruyan perlahan mereda. Tiba-tiba dia merasa sangat cemas. Seolah-olah tidak ada yang bisa diandalkan. Sejak mabuk dan kembali hari itu, dia selalu merasakan hal ini. Dia akhir-akhir ini sangat tidak normal. Apakah dia akan putus denganku? Memarkir mobil dengan baik, Liu Ruyan bergegas naik ke atas. Tidak ada siapapun di rumah, tetapi mesin cuci masih bekerja. Suara pengeringan. Itu sedikit menenangkan hatinya, mungkin hanya marah dan pergi keluar sendirian karena merajuk dan mematikan telepon. Mungkin dia akan kembali malam ini, itu bukan masalah besar. Dia tidak selingkuh. Barang-barang di mobil bukan miliknya, dan tidak ada pesan ambigu dalam riwayat obrolan. Perasaannya terhadap pendatang baru bernama Mo Youqian itu. Hanya sedikit menyukainya. Dia penuh energi dan tidak bersikap hormat seperti sebelumnya. Itu membuatnya merasa sedikit segar, memiliki sedikit pikiran, tetapi tidak melanggar batas. Dia hanya menganggapnya sebagai adik laki-laki yang lucu. Hanya itu, paling-paling, mereka akan bertengkar. Kemudian dia akan meminta maaf dengan sungguh-sungguh dan mengambil alih proyek Siwang bulan depan. Mereka berdua akan berbaikan seperti sebelumnya. Kali ini juga tidak akan menjadi pengecualian. Mereka berdua telah bersama selama 8 tahun dan saling memahami. Apalagi yang bisa terjadi? Liu Ruyan menghela nafas lega dan bersandar di sofa. Bersiap untuk melakukan panggilan telepon lagi, tetapi pada saat ini, sebuah panggilan telepon tiba-tiba masuk. Itu dari wakil presiden perusahaan. Sahabat yang memulai bisnis bersama, Mo Youji. Saudari, apa yang kamu lakukan? Kelinci pun tidak akan memakan rumput di dekat sarangnya. Aku sudah menyuruh Mo Youqian untuk pergi. Cepat minta maaf pada Qiang Ge. Jangan sampai kamu dibutakan oleh hantu. Kemarahan Liu Ruyan tersulut oleh kata-kata itu. Aku tidak tahu apa yang dia gila. Aku tidak melakukan apapun. Aku bahkan tidak dapat menemukannya. Mo Youji tertegun di ujung telepon. Mungkinkah dia kabur dari rumah? Pergi dan cari barang-barangnya dulu. Pakaian ganti, kartu identitas, koper, dan lain-lain. Apakah semuanya ada di sana? Jika tidak ada, dia pasti membeli tiket kereta untuk pulang. Cepat bersiap untuk mengejar suamimu ribuan mil jauhnya. Kabur dari rumah, kemana dia bisa pergi? Dia tahu latar belakang Hikiang. Dia ditinggalkan saat lahir dan ditemukan oleh seorang nenek pemulung. Nenek membesarkannya. Nenek meninggal ketika dia masih di sekolah menengah atas, jadi dia selalu bekerja paruh waktu. Dia menghidupi dirinya sendiri. Kemana dia bisa pergi? Liu Ruyan mencari-cari di kamar. Dia tidak menemukan kartu identitasnya, tetapi semua pakaian gantinya ada di sana, jadi dia tidak mungkin pergi jauh. Mungkin dia hanya keluar untuk makan dan amarahnya mereda. 24 jam berlalu. Hikiang tidak kembali. Liu Ruyan cemas di kamar. Tunggu 1 hari lagi. Jika tidak, pergi ke kantor polisi. Mo Youji menepuk Liu Ruyan. Liu Ruyan samar-samar merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tapi dia tidak tahu apa yang salah. Mungkin karena Hikiang terlalu tidak normal belakangan ini. Dia sudah lama tidak berinisiatif untuk memeluk dan menciumnya. Sudah lama juga tidak tertawa bahagia. Hari itu dia membuka pintu ruang kerja, melihatnya berdiri di sana dekat jendela. Samar seperti gumpalan asap yang tak bisa digenggam. Seolah jika dia mendekat,
orang itu akan menghilang. Dia ingat tatapan Hikiang saat menoleh. Kecewa dan sedikit enggan. Ini pertama kalinya dia melihat ekspresi seperti itu di wajah Hikiang. 48 jam berlalu, tidak ada kabar dari Hikiang. Lapor polisi saja. Apa hubungan Anda dengan Tuan Hikiang yang hilang? Apakah Anda istrinya? Liu Ruyan tiba-tiba terdiam. Bukan, pacar. Petugas polisi pria mengangguk mengerti, seolah berkata pertengkaran pacar dan pacar itu normal. Coba Anda ingat apa yang dikatakan Tuan Hi sebelum pergi. Kemana dia mungkin pergi? Kami akan mencatatnya. Akan dicatat. Kata yang tidak diucapkan adalah, tidak boleh meninggalkan negara. Mo Yuqian menghibur Liu Ruyan. Kasus seperti ini tidak bisa ditangani sebagai kasus orang hilang. Anda bukan keluarga inti. Liu Ruyan dengan hati-hati memikirkan karakter Hikiang. Hal yang dia katakan saat bercanda dulu. Kita sudah menjalin hubungan begitu lama. Jika suatu hari kamu tidak menginginkanku lagi, aku akan pergi diam-diam. Jadi ini bukan ngambek. Apakah ini putus langsung? Jadi hari itu dia duduk di ruang kerja. Apakah dia juga menyadari sesuatu? Apakah dia bersiap untuk mengambil uang putus? Liu Ruyan menginjak gas dan berbalik pulang. Tidak salah lagi, Qiang Ge. Di antara wanita dan uang, dia dengan tegas memilih uang. Setelah mendengar penjelasan Liu Ruyan, Mo Yuqian duduk di kursi penumpang sambil bercanda. Jangan bercanda. Membuka laci ruang kerja. Buku tabungan ada. Kartu bank juga ada. Lalu, perjanjian. Liu Ruyan merasa seluruh darahnya mengalir ke otak. Berapa banyak uang yang dibawa kabur oleh Qiang Ge? Mo Yuqian tertawa sambil menepuk bahu Liu Ruyan. Liu Ruyan seolah tidak mendengar apa-apa. Dengan gemetar mengambil ponselnya, berulang kali menelepon tetapi tetap mati. Hikiang, angkat teleponnya. Hikiang. Aku mohon, angkat teleponnya. Mo Yuqian menatap kosong pada Liu Ruyan yang panik dan bingung di depannya. Dia mengenal Liu Ruyan selama 9 tahun. Pernah melihatnya bangga, pernah melihatnya kecewa. Belum pernah melihatnya begitu panik, seperti jiwanya telah ditarik, terduduk lemas di lantai. Qiang Ge sudah mengambil semua uangnya. Begitu pikir Mo Yuqian, mencoba membuka pintu. Di kamar itu, Liu Ruyan membelakanginya, terduduk lemas di lantai. Satu tangan memegang catatan medis, satu tangan lagi dengan bingung menjambak rambutnya. Mo Yuqian melihat matanya memerah. Detik berikutnya air mata jatuh, mencoba mencari secercah harapan di antara baris kata. Liu Ruyan dengan seksama membolak-balik catatan medis itu, menatap kata-kata itu hingga hampir tidak mengenalinya. Apakah ini penyakit Hikiang? Dia sakit? Kapan ini terjadi? Kenapa dia tidak bilang? Aku benar-benar. Liu Ruyan duduk di depan pintu rumah sakit. Dengan mata merah berjalan mondar-mandir, berpikir lama tapi tidak menemukan kata yang tepat untuk menggambarkan dirinya sendiri. Dia melihat nama dokter yang tertera di catatan medis, dan pergi ke rumah sakit untuk mencarinya. Apa hubunganmu dengan pasien? Dokter itu bernama Chu Huan, masih muda. Namun bicaranya seperti sudah terbiasa melihat hidup dan mati. Aku pacarnya. Pacar bukanlah keluarga. Menyangkut privasi pasien, saya tidak bisa memberitahu Anda. Dokter Chu, saya mohon, saya tidak bisa menemukannya sekarang. Liu Ruyan kehilangan arah, di depannya hanya ada Dokter Chu, satu-satunya harapan. Saya tidak bisa mengatakan, lalu hari itu, pasien tidak mengatakannya. Saya juga tidak bisa mengatakan. Chu Huan tanpa ekspresi, menatap wanita di depannya dengan mata merah. Wajahnya lesu. Dia tidak mengasihaninya, hanya merasa dia sangat konyol. Jika dia orang baik, Hikiang tidak akan mengatakan bahwa dia sendirian saat datang ke sini. Kemana dia akan pergi? Anda seharusnya lebih tahu daripada saya. Chu Huan menekan bel. Nona Liu, jangan buang waktu orang lain untuk berobat. Liu Ruyan duduk dengan bingung di depan pintu rumah sakit. Kendaraan lalu lalang, orang-orang menundukkan kepala dengan tergesa-gesa, langkah kaki mereka seperti angin. Seperti menghisap air, tergesa-gesa dan sibuk sendiri. Setiap orang punya tempat tujuan. Namun dia tidak tahu, kemana dia harus pergi. Dia melihat waktu kunjungan di catatan medis. Sore itu, Hikiang di rumah sakit, ketika mengetahui dirinya sakit. Bagaimana perasaannya? Apakah dia takut? Apakah dia sendirian? Apakah dia duduk di sini linglung untuk waktu yang lama? Liu Ruyan tidak tahu. Seharusnya dia berada di sisinya. Saat itu, apa yang sedang dia lakukan? Sepertinya sedang menerima tamu. Mo Yuqian menuangkan anggur untuknya. Sambil memegangnya dengan tangan, dia meneguk habis anggurnya, bersandar pada Mo Yuqian. Liu Ruyan mengakui hatinya tidak tulus, lalu dia menelepon itu. Membicarakan pernikahan dengannya, mari kita lihat nanti saja. Dia menolaknya terlebih dahulu. Makanya dia tidak mengatakan apa-apa. Hikiang memang begitu, sekali ditolak. Tidak akan pernah dia sebutkan lagi. Mungkin karena pengalaman masa kecil itu, Hikiang adalah orang yang sangat sensitif. Sensitif terhadap cinta, juga sensitif terhadap ketidakpedulian. Dulu, dia ingin memelihara kucing. Tapi apa yang aku katakan saat itu, kita tidak cocok untuk memelihara sekarang.
Hikiang sebenarnya lebih tahu dari dirinya. Jadi setiap kali hanya lewat, mengelus kepala kucing, atau di toko hewan peliharaan melalui celah kaca. Dengan hati-hati menusuk cakarnya. Dia jelas sangat menginginkannya, tapi dia tetap menarikku pergi. Saat itu ekonomi sudah membaik, hanya seekor kucing, kalau mau beli ya beli saja. Seperti halnya pernikahan, kalau mau menikah ya menikah saja. Sisa masalah kehidupan. 50 tahun sisanya bisa dipikirkan perlahan. Tapi saat itu dia merasa, mereka berdua sudah saling bergantung selama 8 tahun. 8 tahun ini sudah menyatu dalam kehidupan masing-masing. Sepertinya menikah atau tidak sama saja, hanya selembar surat nikah saja. Kenapa pelit sekali memberikannya padanya? Kamu tunggu, Qiang melihat setiap proses app yang keluar dari akun. Dia memesan hotel di mana, membeli tiket kereta kemana, Mo Youqian mengingatkannya. Dia pergi ke kota kecil yang tidak mencolok, lalu naik taksi, pesanan menunjukkan sebuah supermarket di desa terpencil. Di kaki gunung ada supermarket kecil dan reot, serta bus yang datang setengah hari sekali. Liu Ruyan tidak tahu mengapa dia datang ke sini. Untungnya, tidak banyak orang di desa, jadi menanyakan keberadaan orang asing cukup mudah. Liu Ruyan menunjukkan foto itu kepada pemilik supermarket kecil. Beberapa hari yang lalu, sepertinya pemuda ini pernah datang. Tidak tahu apa yang terjadi. Duduk di sana sepanjang sore, tidak bicara dan tidak peduli pada siapapun, tambah pemilik toko wanita. Kemudian sepertinya naik bus pergi, dia duduk di sana, di belakang gunung. Pemilik toko wanita menunjuk, di belakang ada kuburan tua, sudah bertahun-tahun lamanya. Dikatakan gunung, tapi lebih tepatnya gundukan tanah, beberapa langkah sudah bisa didaki. Liu Ruyan menyuap pemilik toko wanita membawanya pergi. Tidak, duduk saja di gundukan tanah rendah tanpa nama ini. Hanya setumpuk uang kertas yang dibakar, tidak ada kerabat di sisi kuburan, hanya nenek yang meninggal saat SMA. Di sisi kuburan, dia berkata bahwa setelah mereka berdua mendapatkan surat nikah, dia akan membawanya untuk menemui nenek. Apakah sekarang tidak bisa? Tidak bisa. Bagaimana jika kita putus? Ekspresinya sangat serius saat itu. Nenekku sangat baik padaku. Aku tidak bisa membawamu menemuinya begitu saja. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik juga. Nanti nenekmu akan datang dalam mimpi dan memarahimu karena tidak membawanya menemuiku lebih cepat. Cih. Liu Ruyan, sudahlah, hati nuranimu. Apa aku tidak baik padamu? Dia tidak baik padanya. Dia tidak punya kerabat. Jadi, dia merindukan neneknya. Ya? Lalu, apa yang dia pikirkan sore itu saat dia duduk di sana? Apakah dia mengadu pada neneknya? Atau tidak menyebutkan apapun tentang dirinya sendiri? Liu Ruyan tidak tahu. Dia tidak terlalu memahami masa lalu Fen Pang. Dia hanya tahu bahwa dia tidak mau banyak bicara. Dia akan berkaca-kaca ketika keluarganya disebut. Ingat ketika dia pertama kali memutuskan hubungan dengan keluarganya. Mereka mengalami banyak kesulitan. Dia jatuh saat mengejar kereta bawah tanah untuk mendapatkan lebih banyak klien. Lututnya terluka. Kulit dan celananya menempel. Saat dia melepas pakaiannya di malam hari. Itu sangat menyakitkan sehingga dia meringis. Liu Ru yang duduk di sana membantunya mengoleskan obat dan menyalahkannya karena ceroboh. Apa yang dia katakan? Dia bilang itu tidak sakit. Sama sekali tidak sakit. Kemudian Liu Ru yang bertindak lebih keras dan meneteskan alkohol ke lukanya. Dia berteriak kesakitan dengan berlebihan. Jelas dia yang sakit, entah bagaimana air matanya jatuh. Hei, jangan menangis. Aku berbohong padamu. Benarkah tidak sakit? Entah bagaimana mereka berdua menangis dan tertawa. Fen Pang mendongak, matanya merah menatapnya. Liu Ruyan, kamu punya keluarga. Pulanglah, jangan buang waktumu denganku. Aku tidak akan kembali. Mereka tidak menginginkanku lagi. Mana ada orang tua yang benar-benar tidak mencintai anaknya sendiri? Itu hanya kata-kata marah. Apakah ada orang tua seperti itu? Dia tahu itu dengan jelas. Tidak bisa. Mereka tidak menginginkanmu. Aku juga tidak menginginkan mereka. Liu Ru yang berpura-pura marah. Kamu mengusirku lagi. Aku benar-benar marah. Dia tiba-tiba tertegun, lalu tertawa. 6 tahun itu penuh semangat dan tidak pernah pulang sekalipun. Kemudian perusahaan akhirnya terlihat lebih baik. Beli sesuatu dan kunjungi ibumu, minta maaf padanya. Dia pasti sangat merindukanmu. Hikiang menasihatinya seperti itu. Dia belum pernah merasakan kehangatan dari orang tua. Hanya saja hatinya lembut dan mudah memaafkan orang lain, bahkan jika ibunya mengatakan hal yang keterlaluan. Dia bilang tidak mudah menjadi seorang ibu, mengandung selama 10 bulan dan dengan susah payah membesarkannya. Jangan membuatnya sedih. Sebelum sempat tersentuh, dia menambahkan, tapi aku tidak mau bertemu dengannya. Baiklah, masih dendam. Memasuki musim gugur di bulan Oktober. Angin malam dan kenangan seperti pisau, mengiris hatiku sedikit demi sedikit. Tiba-tiba kabut muncul di depan mata Liu Ruyan. Tenggorokan dan dadanya terasa seperti tertekan oleh biji zaitun seberat ribuan kati. Seolah-olah dia tidak bisa menelan atau memuntahkannya. Dia tidak bisa bernapas. Ketika aku menemukannya, aku akan segera membelikannya seekor kucing.
Lalu terlepas dari apakah dia mau atau tidak, aku akan menariknya ke Biro Urusan Sipil. Nenek, maafkan aku. Aku tidak merawat Hikiang dengan baik. Hikiang marah padaku. Aku tidak tahu apakah dia masih mau memaafkanku. Lindungilah aku agar bisa menemukannya. Oke? Perjalanan terakhir Hikiang berhenti di sini. Dia tidak lagi menggunakan perangkat lunak untuk membeli tiket. Dia juga tidak memesan kamar. Liu Ru yang memposting di Moments dan juga di Weibo. Masih ada konselor yang melihat Moments dan menemukannya. Aku dengar dari mahasiswa bahwa seseorang melihat Hikiang. Di sekolah, dia kembali ke kota universitas mereka. Tidak melihat Momentsmu. Aku pikir kalian sudah menikah. Kisah cinta kalian saat itu benar-benar heboh di angkatan itu. Sebelum dia pergi mencari ke sekolah, lalu ada berita dari rumah sakit. Berita itu datang terlalu deras seperti air pasang. Kesedihan tidak akan memberimu waktu untuk bersiap. Ia bersembunyi di sudut, menunggu untuk memberimu pukulan yang menyakitkan. Formulir donor selalu dibawanya. Sayang sekali, masih sangat muda. Orang-orang yang datang dan pergi di rumah sakit tanpa tergesa-gesa. Yang paling tidak kurang di sini adalah tangisan dan air mata. Perpisahan di sini sudah menjadi kebiasaan bagi para dewa. Lewat pun tidak akan berhenti untuk melihat sekilas dunia. Dia mengejarnya di belakang. Tapi selalu selangkah terlambat. Dia pasti sangat membencinya, jadi dia tidak meninggalkan apapun untuknya. Hubungan kalian apa? Saya pacarnya. Barang-barang ini sesuai aturan. Tidak bisa diberikan padamu. Kamu bukan keluarga. Aku mohon padamu. Liu Ruyan menarik lengan baju perawat dan berlutut dengan berat. Perawat memeluk kotak barang peninggalan. Dengan wajah serba salah. Aku mohon padamu. Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Para pejalan kaki yang lewat menoleh melihat. Jangan begitu. Aku juga sulit. Barang-barang ini harus diserahkan ke polisi agar diambil keluarga. Jika tidak ada keluarga yang mengambilnya, mungkin akan dimusnahkan. Singkatnya, tidak mungkin diberikan pada orang lain sembarangan. Mo Youqian menarik Liu Ruyan. Berkali-kali meminta maaf pada perawat. Jangan mempersulit orang. Mereka juga bekerja. Tidak ada barang berharga. Aku akan mencari kenalan di kantor polisi. Siapa tahu bisa diurus. Kamu di sana, aku jadi tidak enak. Mo Youqian membujuk dengan lembut. Makan dulu, ya? Kamu kuat, aku juga kuat. Kita makan di tempat itu saja, ya? Liu Ruyan sudah 2 hari tidak makan. Sekarang mau bicara satu kalimat, Mo Youqian merasa sangat lega. Mobil berhenti di depan gerbang universitas. Kedai sup daging sapi itu masih buka. Pasangan suami istri itu sudah punya sepasang anak perempuan kembar. Mereka mengejar dan tertawa di bawah sinar matahari. Itu Liu Ruyan, ya? Pemilik kedai mengenali Liu Ruyan. Wajahnya penuh kejutan. Dia sibuk melihat ke belakangnya. Hikiang mana? Apa dia tidak bersamamu? Sup daging sapi dan kue kering panas mengepul. Sudah dihidangkan. Mo Youqian tahu dia makan sup daging sapi. Penyakit karena terlalu banyak makan sebenarnya belum sembuh. Karena Liu Ruyan makannya terlalu mekanis. Rasa mual muncul, dia berusaha keras menelannya. Memaksa dirinya menelannya. Mo Youqian beberapa kali ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak tahu harus berkata apa. Dia mengerutkan kening melihat Liu Ruyan makan sampai habis. Setelah selesai makan, dia menundukkan kepala dan tidak berkata apa-apa. Mo Youqian tidak bisa melihat ekspresinya. Dia hanya melihat air matanya menetes satu persatu. Dia menundukkan kepalanya dalam-dalam, terisak tanpa suara. Aku ingin menikah dengannya. Tapi aku tidak tahu apakah dia masih mau menikahiku. Aku tidak akan pernah tahu lagi. Mo Youqian membantunya mengambil ponsel Hikiang. Kata sandinya adalah tanggal lahirnya. Dia tahu itu. Pertama-tama WeChat. Pesan pertama yang muncul adalah pesannya. Jangan bodoh. Kalau kamu lihat pesan ini, telepon aku. Hikiang, aku salah. Perhatikan aku sebentar. Oke? Hikiang, jangan bertingkah tidak masuk akal. Oke? Apakah kamu memikirkan tentang apa yang kamu lakukan saat mengirim ini? Bagaimana aku harus menangani pertanyaan di perusahaan? Aku pulang sekarang, berita ini tidak ada pemberitahuan. Itu menjelaskan bahwa dia telah melihat semuanya. Ada bayangan punggung Dr. Chu. Dr. Chu. Maaf mengganggu lagi. Aku benar-benar tidak punya siapapun untuk diajak bicara. Ada jeda setengah jam antara dua pesan. Dia berkata, Dokter, aku sangat takut. Aku tidak ingin mati. Mungkin Dr. Chu sedang tidur dan tidak membalasnya. Lalu ada keheningan yang panjang. Dia tidak mengganggunya lagi. Itu setelah makan hotpot hari itu. Jam 3 pagi. Saat itu, aku tidur di sampingnya. Dia lebih suka berbicara dengan seorang dokter. Yang hanya dia temui sekali daripada membangunkanku. Seberapa kecewa dia padaku? Dokter, jika tidak terlalu sakit, apakah itu berarti tidak serius? Tidak. Tidak sakit juga bisa berarti penyebarannya lebih serius. Reaksi gejala bervariasi dari orang ke orang. Begitu. Terima kasih, dokter. Liu Ru yang duduk dengan linglung di tanah. Satu persatu dia membuka apa yang telah dia lihat. Kabur.
Dia mencari villa pelayan dan adopsi. Di Taobao, dia mencari tahap akhir di masa depan. Berapa lama dia bisa hidup di masa depan? Di Douban, dia mengajukan diri untuk bergabung dengan grup buku harian Kanker. Kemarin, administrator baru menyetujui dia untuk bergabung dengan grup. Dia juga mencari persewaan kamar di dekat universitas. Liu Ruyan tiba-tiba teringat apa yang dia katakan hari itu. Liu Ruyan, aku sangat ingin kembali ke masa lalu. Dia ingin kembali ke masa lalu. Apakah karena ada Hikiang di masa lalu? Hikiang itu akan makan sup daging sapi selama setahun untuk mengejarnya. Akan berdiri di sisinya tanpa ragu-ragu ketika dia paling sedih. Akan dengan teguh memegang tangannya ketika dia miskin. Juga dengan teguh memegang tangannya dan berkata, aku akan memberimu rumah. Tidak perlu mencari rumah di mana-mana. Tidak ada yang bisa mengusir kita. Dia masih ingat hari ketika Hikiang berjanji padanya. Hari itu, dia menunggu Hikiang di bawah untuk menyelesaikan kelas. Stasiun meteorologi mengeluarkan peringatan angin kencang. Angin iblis meniup riasannya hingga berantakan. Ini adalah pengakuan ke-9. Liu Ruyan mengira dia akan menolaknya seperti 8 kali sebelumnya. Tapi Hikiang mengangguk. Seolah-olah semua angin berhenti dan seluruh dunia menjadi sunyi. Liu Ruyan saat itu tidak seperti Liu Ruyan sekarang. Mengatakan dia mencintainya tetapi selalu membuatnya menunggu. Orang yang benar-benar ingin pergi. Tidak akan mengucapkan selamat tinggal. Dia hanya memilih senyum yang cerah. 476 lalu ada keheningan yang panjang. Dia tidak mengganggunya lagi. Itu setelah makan hotpot hari itu. Dia mengenakan mantel yang paling sering dia pakai, keluar dari pintu, dan tidak pernah kembali lagi. Liu Ruyan mulai menderita insomnia. Terkadang dia sendiri tidak bisa membedakan apakah dia sedang tidur atau bangun. Dokter psikiatri tidak mau memberinya terlalu banyak obat, hanya setengah tablet setiap kali. Mo Youqian merasa Liu Ruyan sudah gila karena dia menghabiskan banyak uang. Untuk mencari apa yang disebut paranormal, yang sebagian besar penipu, tentu saja. Mereka menerima uang dan membuat banyak cerita. Kebohongan itu bahkan tak bisa didengarkan Mo Youqian. Katanya, Akiang sudah memaafkannya. Akiang bersedia menikahinya. Sebenarnya Akiang tidak pernah membencinya. Liu Ruyan memiringkan kepalanya dan mendengarkan dengan seksama. Mendengar Akiang bersedia menikahinya. Kemudian dia tersenyum lembut, kalau begitu, biarkan dia menungguku. Dia sering berhalusinasi bahwa Akiang masih ada. Air panas masih menyala, dan siletnya juga sangat tajam. Handuknya masih tergantung di kamar mandi. Dia dulu sering bertanya pada dirinya sendiri apa yang dia sukai darinya. Dia tidak pernah mengatakan bahwa dia menyukainya pada pandangan pertama. Ketika dia kembali dari bar, melihat wanita tua yang bekerja keras untuk hidupnya, dia memesan sup panas dan kue kering. Dikatakan bahwa itu gratis, tetapi sebenarnya dia diam-diam membayar untuk itu. Saat itu musim gugur. Cahaya redup memantulkan gumpalan kabut pagi dan menyinari wajahnya. Dia menyadari bahwa hatinya tidak patuh. Namun, Akiang itu baik hati, tetapi dia terlalu sopan dan khawatir. Jadi bahkan setelah mati, dia menyumbangkan semua yang bisa disumbangkan, tidak ingin meninggalkan kenangan sedikitpun untuknya, sehingga dia bahkan tidak punya tempat untuk meminta maaf. Aroma Akiang di ruangan itu berangsur-angsur memudar. Aromanya seperti bulu kucing yang dijemur di bawah matahari. Seperti selimut hangat di hari hujan, seperti semua hal yang dia kenal tetapi tidak bisa dia katakan. Saat dia menderita insomnia atau sakit. Selama dia bersembunyi di pelukannya, rasanya seperti pasien telah tiba di rumah sakit dan langsung merasa nyaman. Di sekelilingnya ada barang-barangnya. Kamar itu masih berbau seperti dirinya, seolah-olah di sore yang cerah. Dia bisa membuka pintu kapan saja, lalu tersenyum dan berkata kepadamu, bagaimana? Tertipu olehku, kan? Benar-benar menangis ya? Oke. Jangan marah. Aku akan mencuci piring. Oke? Saat orang terdekat meninggal. Sebenarnya bukan saat yang paling menyedihkan. Yang paling menyedihkan adalah ruangan yang sunyi di sore hari. Mendongak saat pulang di malam hari. Itu adalah jendela yang gelap dan membalikan badan di tengah malam adalah seluruh tempat yang kosong. Pasti sebelum jatuh ke dalam kegelapan. Harapan yang dibuat Liu Ruyan adalah untuk kembali ke hari angin bertiup. Selesai.